Shalom, sidang jemaat yang terkasih. Kembali kita berada pada satu hari yang penuh sukacita. Karena pada hari ini kita masih boleh beribadah, kita masih boleh dengar suara Tuhan, kita masih boleh dididik oleh Tuhan untuk menjadi serupa seperti Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau masih berkenan mendidik kami, mengajar kami, supaya kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi lebih beriman, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, bahkan kami boleh disempurnakan dari hari ke hari. Ya Tuhan, berkatilah ibadah pada hari ini, kuduskan senantiasa, supaya kami mendapatkan manfaat yang baik daripada ibadah ini. Tuhan, tolong urapi kami semua, tidak satu pun terkecuali. Setiap kami yang berada dalam pergumulan, biar Tuhan Yesus yang menolong. Tuhan, puaskanlah hati yang rindu akan Engkau. Karena Engkau berjanji, siapa yang haus, Tuhan akan puaskan. Tuhan hadir, Tuhan pimpin kami. Tuhan jangan tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada
sekali lagi kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu.
Mari kita bersama-sama berdoa menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan. Bapa di surga, kami bersyukur sebab kasih setiamu, kasih-Mu yang utama, kasih yang istimewa itu telah Engkau nyatakan di atas Kalvari dengan darah anak domba Allah yang kudus, tak bercacat, itulah yang mengampuni hidup kami. Bersyukur Tuhan Engkau memeteraikannya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah, mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang terus mengubah hidup kami yang gagal menjadi hidup kami yang berhasil di dalam Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai hamba-Mu dan seluruh jemaat penggembalaan Tuhan untuk bersama mendengarkan firman-Mu. Firman hidup kekal yang membawa iman keselamatan kepada kami semua. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Kekasih dan Kepala Gereja. Puji Tuhan, amin. Sukacita surgawi melingkupi kita semua, dan bersama istri kami sampaikan shalom dan selamat pagi. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi ini, ajaran Yesus hal berdoa. Ketika saya mulai membaca dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13, maka saya tiba-tiba dalam pikiran itu ada hal-hal yang sangat penting untuk kita catat, untuk kita renungkan, ya. Yang pertama, ajaran berdoa ini secara bahasa itu terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga ajaran yang diberikan oleh guru ini kepada para muridnya atau calon bapak-bapak gereja awal, sungguh mulai dari penyebutan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, itu menghasilkan secara moral. Saya pelajari secara moral atau akhlak atau budi pekerti, itu yang pertama timbul sopan santun di dalam berdoa. Jadi berdoa bukan hanya sekedar berdoa sehingga tidak ada rasa hormat kepada Bapa di surga. Tetapi di sini saya tulis ada sopan santun, ada hormat kepada Bapa di surga. Tidak boleh menyebut nama Tuhan secara sia-sia. Lalu yang ketiga, ada kerendahan hati. Karena di situ si pendoa ini diajarkan untuk meminta ampun atas kesalahan. Ya. Keempat, tidak mementingkan diri sendiri. Itu yang saya pelajari secara moral atau budi pekerti. Nah, secara spiritual juga munculnya satu hal yang rohani. Yang pertama adalah kerinduan kembali kepada kerajaan Allah. Bapa kami yang di surga. Jadi menimbulkan kerinduan kembali kepada kerajaan Allah. Yang kedua, kerinduan situasi kondisi kerajaan surga yang hilang karena
ketaatan itu. Jadi guru agung ini mengajarkan kepada calon para rasul ini hal-hal secara baik moral maupun spiritual, sistematis, terstruktur sekali. Ya, puji Tuhan. Saya melihat juga pengajar berdoa ini sungguh adalah firman hidup, bukan sembarang orang. Dan mahasiswanya juga calon para rasul. Ya, soko guru, tiang-tiang gereja, awal gereja itu dibangun. Sehingga saya mendapatkan pemahaman bahwa ajaran berdoa ini sungguh memiliki sasaran yang harus dicapai oleh para rasul, calon para rasul ini, ya, yaitu di mana manusia di Taman Eden telah kehilangan banyak perkara. Ya, saya catat di sini ada kehilangan kemuliaan Allah, di mana manusia kehilangan situasi kondisi kerajaan surga. Manusia kehilangan persekutuan, persahabatan dengan Sang Pencipta itu hilang. Dan hilangnya hidup kekal itu. Nah, sebab itu ketika pengampu belajar berdoa ini mengajarkan doa kepada para murid yang 12 itu, saya terpesona sungguh secara sistematis, terstruktur dan masif sekali bahwa ajaran ini mencapai satu titik klimaks dari seluruh firman Allah, mulai penyebutan Bapa kami yang di surga, ya, sampai yang terakhir dari alfa, dari awal sampai omega itu lengkap, terstrukturnya lengkap. Di situ ada Bapa, ada pengampunan, ada anak domba Allah yang darahnya tercurah, plus yang terakhir adalah kuasa Roh Kudus Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita satu persatu kita akan melihat, ya. Tolong dibacakan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang pertama mulai. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Terima kasih. Permintaan ajaran berdoa ini bermula dari kecemburuan ilahi para murid Yesus terhadap murid-murid Yohanes yang fasih di dalam berdoa. Calon para rasul hanya sebagai penonton saja ketika guru agung dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan kerajaan Allah yang disertai kuasa-kuasa dan mujizat-mujizat itu, para murid tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak punya kontribusi apapun terhadap penginjilan itu. Hanya mengikut Tuhan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan berdoa pun tidak bisa. Tidak sefasih para murid Yohanes. Sebab itu ayat yang kedua, pengajarannya bagaimana? Jawab Yesus kepada mereka,
apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Terima kasih. Yang pertama itu sudah menunjukkan, tadi saya katakan secara moral ada sopan santun, ada hormat kepada Bapa, ada kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri. Dan juga secara spiritual disebutkan di sana, Bapa kami yang di surga. Jadi pengajar berdoa ini itu seakan-akan memberikan satu target yang harus dicapai oleh calon soko guru gereja awal ini, yakni apa? Kerinduan kembali kepada kerajaan surga. Situasi dan kondisi yang hilang itu ketika penyebutan Bapa kami di surga menjadi satu kiblat doa kita kepada Allah Bapa kita. Nah, penyebutan Allah juga tidak sembarangan. Tidak semua kepercayaan yang ada di Indonesia atau di dunia ini menyebut mereka punya yang di Tuhan Allahkan. Tetapi tidak pernah diajarkan penyebutan Bapa kami yang di surga. Jelas, terang benderang. Ya. Kenapa? Coba kita membuka dalam suratan apa ini? Galatia. Coba. Atau Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang sebentar saya cari. Ayat yang ke-14. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, lanjut. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih. Awal penyebutan Bapa kami yang di surga itu bukan dikerjakan oleh roh manusia yang gagal mentaati firman Allah. Tetapi Alkitab menulis penyebutan Bapa itu karena di dalam hidup ini ada Roh Kudus Allah. Tanpa Roh Kudus Allah tidak ada satu orang pun, tidak ada kepercayaan apapun di dunia yang menyebutkan Sang Pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapaknya secara pribadi. Ya, itu yang saya jelaskan pada ayat yang kedua tadi ya dalam Injil Lukas 11. Secara mutlak dan terang tidak ada orang yang menyebut Allah itu sebagai Bapanya kecuali pribadi itu telah dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Dan tidak ada satu orang pun dapat menghormati Allah jikalau hatinya tidak ada Roh Kudus Allah. Oh, puji Tuhan. Saya coba overlapping ke Matius 6 ya. Coba kita ke sana. Ajaran berdoa yang sama. Matius 6 ayat yang
9 dia. Coba Matius 6 ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, sampai di situ dulu. Terima kasih. Penyebutan dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada kerendahan hati seorang pendoa terhadap Bapa yang di surga. Hanya Bapa yang di surga yang patut dipuji dan dikuduskan. Tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ya, ada unsur sopan santun, ada kerendahan hati di dalam berdoa. Selanjutnya ayat yang ke-10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih. Apa yang pernah hilang oleh guru agung ini? Para rasul diminta, diajarkan supaya kerajaan surga yang telah hilang karena kegagalan manusia mentaati SOP Taman Eden. Hilang itu. Situasi, kondisi, persekutuan, persahabatan dengan Allah hilang. Tapi oleh guru agung, ya, pengampu hal berdoa ini diminta untuk datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi meminta sungguh kepada Allah supaya mengembalikan situasi, kondisi kerajaan surga, kedamaian, ketentraman itu melingkupi si pendoa di bumi yang penuh dengan multi sengsara ini, multi krisis ini. Jangankan ada pandemi, sebelum pandemi pun manusia juga dilanda banyak krisis. Ya, ada banyak pertengkaran dalam rumah tangga. Ada banyak perusahaan dalam berkompetisi lalu jatuh. Ya, ada banyak penyakit yang tidak ditimbulkan oleh COVID-19 saja yang menyerap tenaga, pikiran, keuangan. Karena di dunia ini tempat pembuangan orang-orang gagal dalam mentaati kerajaan surga. Itulah yang saya sharingkan pada pagi hari ini ketika dosen pengampu ini mengajarkan kepada para murid supaya kerajaan surga itu turun, dapat dinikmati kembali. Ya, puji Tuhan, kita bisa berkiblat kepada kerajaan surga itu. Iman keselamatan kita, tiap kali kita beribadah, atau tiap kali kita berada di rumah, di perjalanan, kiblat kita langsung kepada kerajaan surga. Di langit yang baru dan bumi yang baru, guru agung ini mengajarkan bukan berkiblat kepada satu tempat yang panoramanya bagus yang ada di dunia ini. Tidak, Tuhan tidak menciptakan satu tempat pun untuk berkiblat di bumi ini selama-lamanya. Tidak. Ya, tetapi Tuhan lewat ayat ini, guru agung mengajarkan kiblatmu
langsung pada langit yang baru, bumi yang baru, kerajaan surga itu ada. Dan suasananya harus dinikmati di dalam rumah tangga, di dalam studi, di dalam pekerjaan, di seluruh perjalanan hidup kita. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menikmati, ya, mulai dari kefanaan yang hilang itu sampai kepada hidup yang kekal. Inilah makna-makna yang saya eksplor lewat hal berdoa ini. Selanjutnya ayat yang ke-11. Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, terima kasih. Ketika penciptaan, Tuhan Allah tidak menyengsarakan ciptaannya. Jangankan manusia, makhluk-makhluk lain, hewan, binatang, itu udah dilengkapi secara sempurna makanan minuman mereka. Bahkan makanan minuman mereka oleh Tuhan Allah diberi petunjuk makanan yang menyehatkan bagi tubuh kemuliaannya itu, bukan sembarangan makanan, bukan makanan pohon pengetahuan baik dan jahat itu, tetapi makanan-makanan seluruhnya. Oh, sandang, pangan, papan lengkap. Kemuliaan Tuhan diberikan. Totalitas Allah kita, Bapa surgawi kita melengkapi hidup kita. Sesungguhnya sudah lengkap. Tetapi mengapa di sini Tuhan mengajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Karena sejak manusia gagal mentaati SOP di Taman Eden, kesusahan saat itu, sejak saat itu, apa yang dikerjakan manusia menimbulkan onak duri. Tanah itu harusnya tanah yang gembur, tetapi menjadi tanah yang keras. Sehingga manusia kecapean, stres, depresi. Pada zaman akhir ini, Alkitab mengajarkan kembali, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Luar biasa ya. Ayat yang ke-11. Tuhan sudah melengkapi sandang, pangan, papan. Tetapi kalau ada gereja-gereja yang mempertunangkan makanan, minuman, sandang, kemudian papan atau perumahan atau prosperity, itu salah. Tetapi sandang, pangan, papan untuk melengkapi kebutuhan tubuh fana ini. Tapi bukan ditunangkan ke arah yang materi, kekayaan. Gereja-gereja kita mesti menguji roh-roh pengajaran itu supaya kita kembali kepada ajaran Yesus tentang berdoa. Ya, visi gereja kita, GPT Kristus Gembala, Kristus Ajaib, telah mempertunangkan jemaat kepada satu laki-laki, mempelai pria surga, dan seluruh jemaat menjadi mempelai wanitanya. Bukan fokus kepada sandang, pangan, papan, dan kebutuhan-kebutuhan sekunder. Tidak. Tetapi fokusnya ketika firman
ini disampaikan untuk mendandani hidup kita, mendandani jiwa kita yang rusak, menyimpang itu, untuk kembali fokus kepada kiblatnya. Ya, dosen ini sungguh luar biasa. Kalau STT Tabernakel Indonesia andai mengundang dosen pengampu dari luar negeri, pasti bendahara STT itu akan mengeluarkan biaya puluhan juta, mungkin ratusan juta untuk mendatangkan dosen pengampu untuk mengajar mata kuliah yang dibutuhkan oleh STT tersebut. Tetapi guru yang agung ini datang dari tempat maha tinggi. Dialah firman yang menjadi manusia. Ia tidak mungkin mengajarkan hal-hal materi menjadi sesuatu yang primer di dalam perjalanan hidup iman ini. Iman ini tumbuh dan berkembang karena pengajaran rohani yang diberikan oleh dosen yang berasal dari tempat Maha Kudus ini. Saya mempelajari, saya mendapatkan berkat ini. Fokus saya bukan kepada materi. Memang secara manajemen jemaat jangan melupakan pengajaran Yusuf di Mesir. Yusuf di Mesir, ketika kelimpahan, ia menabung, mengumpulkan, buka gudang-gudang, bangun gudang-gudang sebesar-besarnya. Ketika kelaparan, paceklik tiba, ia tidak goyah ketika kelaparan itu datang. Ia mengeluarkan, ajari anak-anak kita juga saving, menabung. Ya, untuk satu kali kelak dibutuhkan anak-anak tetap tenang dan bisa fokus kepada pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini. Imannya tidak goyah sekalipun Tuhan berjanji bukan perkara-perkara di bumi ini saja yang akan digoncangkan, tetapi perkara-perkara yang ada di langit itu satu kali juga akan digoncangkan. Firman Tuhan yang disampaikan dari pihak sana, pihak situ menggoncangkan. Di sana kok pengajaran tentang prosperity, di sini kok tentang salib. Aku milih yang di sana. Itu pilihan, itu kehendak saudara, itu pilihan Yudas Iskariot dan tidak ada yang dapat menghentikan. Tetapi pagi ini guru agung, ya, dosen pengampu, pengajaran berdoa ini tidak mengajarkan seluruh jemaat GKGA yang pada pagi hari ini berkonsentrasi mendengar pengajaran yang membawa kita digairahkan kembali, kerinduan kita kembali kepada perkara-perkara rohani yang hilang, yaitu kemuliaan Allah. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ke-12 dari Matius pasal yang ke-6 itu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih. Di sini master key dari pengajaran Yesus tentang berdoa, tentang pengampunan,
tanpa pengampunan, sungguh kita akan sama seperti hewan-hewan. Kata Raja Daud yang mulia itu, seperti hewan aku di dekatmu. Manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, manusia yang kehilangan situasi kondisi kerajaan surga, manusia yang kehilangan persekutuan kudus dengan Allah, itu turun drastis dari segambar dengan pencipta, tetapi turun menjadi segambar dengan hewan-hewan. Pengampunan oleh darah anak domba Allah itu sangat penting. Coba kita membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oh, puji Tuhan. Sungguh saya bersyukur ketika saya terpapar gejala COVID oleh Bapak Sudarto dari tim peduli COVID GKGA. Meminta izin kepada saya supaya nama saya ditayangkan untuk meminta doa jemaat. Saya rasakan ketika tanggal 8 Juli saya di swab PCR, kemudian hasilnya belum keluar, tanggal 15 Juli, 1 minggu berikutnya, saya PCR kembali di swasta, ternyata hasilnya negatif. Seminggu. Tapi swab yang tanggal 8 Juli keluarnya 2 minggu, tanggal 21 Juli hasilnya positif. Dalam kurun waktu tanggal 8 sampai 15, bahkan seterusnya saya tidak minum obat-obatan COVID. Memang oleh Bapak Yakobus Ming saya diberi ivermectin, ya, dan lain sebagainya. Saya hanya minum obat batuk hitam, saya hanya minum obat batuk, saya minum antibiotik, itu aja. Tapi kuasa doa orang benar ini besar mujizatnya. Kalau terstruktur dan sistematis seperti yang diajarkan Tuhan, doa orang benar, bukan doa orang munafik. Oh, besar kuasanya. Jadi perlu pembenaran hidup kita. Kalau hidup kita ini tidak dibenarkan, tidak ada pengampunan oleh darah anak domba Allah, niscaya doa kita juga akan bertele-tele. Doa kita juga sebagai doa yang jahat di hadapan Tuhan. Sebab tanpa pengampunan hidup kita tidak layak. Hidup ini menjadi sasaran hadiratnya. Hidup ini menjadi sasaran firman-Nya. Supaya hidup ini terus dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Menuju tempat yang dahulu Tuhan sediakan, kemudian hilang lenyap karena ketidaktaatan. Sekarang pengampunannya, dosen pengampu dari tempat maha tinggi ini membayar total, ya, membayar total biaya-biaya yang dibutuhkan untuk manusia-manusia durjana
manusia-manusia yang tidak tahu, tidak mengetahui maksud dan rencana Tuhan ini, dan diperdayai oleh si ular. Oh, dibawa kembali. Pagi ini seluruh sidang jemaat dimanapun saudara berada, saudara menjadi sasaran hadiratnya, menjadi sasaran firman-Nya untuk terus dibaharui dan dituntun oleh Roh Kudus. Pengampunannya total. Tuhan membeli manusia ini seperti membeli rumah lelang. Satu kali saya membaca iklan rumah dijual. Di lingkungan yang elit, harganya kok sangat murah. Kemudian saya hubungi. Benar Pak, ini harganya segini? Iya betul. Alamatnya di sini? Iya betul. Ada apa? Kok begitu sangat murah? Iya Pak, ini rumah lelang. Loh, maksudnya? Ya, ada biaya-biaya lain yang harus ditutup oleh calon pembeli. Ya, entah itu biaya penutupan bank, mungkin biaya di pengadilan, dan biaya balik nama, biaya pajak jual beli, biaya notaris. Tapi yang menggelitik saya, ada biaya pengosongan rumah itu. Ternyata rumah itu masih dihuni oleh penghuni lama yang gagal membayar kewajibannya kepada bank. Loh, berapa Pak biayanya? Totalnya kalau di total jenderal sama dengan biaya rumah di perumahan elit. Tapi Pak, saya bilang ini bisa ruwet, bisa ribet, akhirnya bisa ribut. Wes Pak, matur suwun, saya batal membeli. Kalau Tuhan dalam pengampunannya, dalam mengosongkan hidup kita, memiliki pikiran manusia seperti saya, batal dibeli. Sebab Tuhan membeli saya, itu plus kasus yang saya buat. Kejahatan, kenajisan saya turut dibeli. Kalau Tuhan tidak mau, batal. Dan akhirnya batal pembelian. Maka penghuni lama tetap berada di dalam hati saya. Apa itu? Bapak pendusta. Pengosongan ini tidak murah. Darahnya sendiri. Sebab itu pengajaran Yesus hal berdoa. Ini maknanya kalau dieksplorasi, Allah Tritunggal ada di dalamnya. Ada Allah Bapa yang disebutkan pertama. Ada pengorbanan anak domba Allah yang kudus tak bercacat. Dan pada akhir ayat ini, Injil Lukas mengatakan, mintalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus Allah yang menyertai hidup yang sudah dikosongkan ini, hidup kita akan kembali kepada percabulan, kepada pornografi, kepada perkara-perkara materi yang membawa kepada kegagalan memasuki garis akhir langit yang baru, bumi yang baru. Selanjutnya coba dibacakan ayat yang ke-13 dari Matius. Matius 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Oh, luar biasa ya. Dan janganlah membawa kami. Tuhan tidak pernah membawa orang kepada pencobaan. Tidak mungkin. Andai saudara terbawa kepada pencobaan. Pencobaan itu tidak melebihi kekuatan saudara dalam menyimpan firman. Kalau ada firman di dalam hidup kita, maka pencobaan-pencobaan itu sebagai ujian kepada iman kita untuk meningkatkan kembali persekutuan dan fokus kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai, tetapi manusia dicobai oleh keinginan-keinginan daging, oleh keinginan-keinginan mata, ya, oleh keangkuhan hidup. Manusia dicobai oleh penghuni lama yang tidak diampuni, atau orang Kristen yang ibadahnya pura-pura ibadah. Sebab itu ketika pandemi ini terjadi, rumah-rumah ibadah yang dibangun secara luar biasa megah, mewah, full AC, ya, sound system, dan seterusnya, dihilangkan semua. Saya bersyukur supaya jemaat GKKA tidak fokus kepada hal-hal yang mewah, panorama yang indah, gedung-gedung yang mewah itu, tetapi fokusnya kepada Kristus, kepala gereja. Bagaimana seluruh sidang jemaat GKKA dimanapun berada dipersekutukan dalam kebersamaan menjadi sasaran hadiratnya, sehingga kita terus dipulihkan sehingga kita layak menerima hadiah yang teristimewa itu. Ya, tadi dikatakan karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, Bapa surgawi yang disebutkan di awal doa itu, dialah yang memiliki kerajaan itu. Kerajaan itu masih disimpan bagi anggota-anggota tubuh yang menjadi sasaran hadiratnya, yang mau terus dituntun oleh kuasa Roh Kudusnya. Pada kesempatan pagi ini coba kita kembali ke Lukas 11 tadi. Ya. Ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, penutupan Allah Roh Kudus. Saya tadi menyebut ketritunggalan Allah ada di dalam pengajaran hal berdoa ini. Tidak mungkin dosen pengampu yang berasal dari tempat Maha Kudus yang telah membayar biaya-biaya untuk membayar kasus yang tidak dapat diselesaikan oleh darah binatang itu. Ia selesaikan semua di atas kayu salib dan ia telah lunas, harganya dibayar secara tunai agar dengan tujuan para orang-orang yang berdoa ini menjadi baru. Dan di dalamnya dikatakan, mintalah kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat menyebut Bapa kami yang ada di surga.
Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat hidup dalam ketulusan, tidak dapat hidup memiliki moral hormat kepada Tuhan dan sesama. Tanpa Roh Kudus kita juga tidak dapat rendah hati. Tanpa Roh Kudus hati kita penuh dengan kejahatan dan segala kenajisan dan pornografi dan segala penyimpangan-penyimpangan. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus yang kita minta dalam doa ini, kita minta Roh Kudus untuk terus memimpin dalam dunia yang padat dengan krisis multidimensi ini, untuk membimbing kita, mengarahkan kita kepada sasaran hadiratnya, firman-Nya yang sempurna itu. Oh puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Sekali lagi saya akan mengakhiri kembali ke Matius tadi ya. Matius pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa. Oh sorry. Matius 6 ayat yang ke-5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Terima kasih. Master Key, ketika kita berlutut dan berdoa, ketika kita beribadah kepada Tuhan, satu, hilangkan kemunafikan. Lain di bibir, lain di hati. Mengapa Adam dan istrinya itu dihalau dari Taman Eden? Sebab Adam dan Hawa memiliki standar ganda. Mendengar firman Allah, tetapi yang ditaati firman ular itu. Ada standar ganda, ada kemunafikan yang menyebabkan kita tidak menjadi orang yang dibenarkan oleh darah Kristus. Hilangkan itu dalam nama Yesus. Ketika saya terpapar COVID, ketika saya batuk, saya pegang leher saya. Dalam nama Yesus, batuk, bakteri, virus COVID, nyah engkau. Ketika temperatur atau suhu badan saya 38,7, saya pegang pipi saya yang panas, saya katakan, hai suhu badan, di dalam nama Tuhan Yesus, nyah engkau dan kembali normal. Yang perlu kita tengking juga kemunafikan itu, sehingga kita benar-benar menjadi pribadi yang dikuduskan oleh darah Kristus, yang disucikan oleh firman Allah, dan penghuni baru itu bertahta di dalam hati kita, kuasa Roh Kudusnya. Puji Tuhan, amin. Oh, puji Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Minta tolong supaya dibantu. Salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan. Oh terima kasih buat salibmu Tuhan. Telah gagal dan menderita. Oh kami terjepit karena kami menyimpang dari firman-Mu. Kami mau memuji Engkau selama-lamanya. Karena Ku telah diubahkannya.
sementara kita menyanyi, kita juga menyiapkan perjamuan kudus. Kita mengangkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Oh, glory. Memuji Tuhan selamanya, karena Ku telah diubahkannya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala biaya yang sangat besar yang menindih kami, Engkau telah menyingkirkan semuanya lewat biaya yang sangat mahal itu. Kami tidak sanggup untuk membayarnya. Kami terjepit oleh beban dan dosa. Tuhan, terima kasih, terima kasih buat kesediaan-Mu untuk turun di bumi ini, mengajar kami jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, di hadirat-Mu kami seluruh jemaat mengangkat roti ini. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kuduskanlah kembali Tuhan kami pada siang hari ini. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan perjanjian baru yang diadakan karena Ia penuh dengan kasih. Kasih yang utama, kasih yang istimewa, anugerah yang sempurna datang dari tempat Maha Kudus. Ia dipecah-pecahkannya dan darahnya mengalir. Pada siang hari ini kita bersekutu dan mengingat kematian Tuhan. Bukankah cawan yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersekutu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Salib kasar itu yang mengubahkan. Salib kasar itu yang mengubahkan. Oh, terpujilah Engkau Tuhan, hidup yang telah gagal dan menderita. Oh, kami mau memuji Engkau, memuji Tuhan selamanya, karena Ku telah diubahkannya. Bapak Mario berdoa. Kasar itu yang mengubahkan. Syukur hidup
Ku mau memuji Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selamanya. Karena ku telah diubahkannya. Bapa kami yang di surga, hati kami bersyukur Tuhan. Kami bisa menyebut Engkau Bapa, bukan sebab kami bisa Tuhan. Justru sebaliknya kami gagal oleh karena dosa yang begitu mengikat hidup manusia kami. Namun oleh kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami menyebut Engkau Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dan karenanya Tuhan, fokus hidup kami bukan kepada perkara-perkara materi jasmani ini Tuhan, tetapi fokus kami kepada pribadi-Mu yang begitu mengasihi hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Engkau. Seringkali kami terjebak mengejar perkara-perkara duniawi, sementara hal itu sudah Engkau siapkan bagi orang-orang yang bergantung kepada Engkau. Oh Tuhan, biarlah fokus hidup kami adalah kepada pengorbanan-Mu yang di atas kayu salib, yang daripadanya kami beroleh keselamatan itu Tuhan. Semua permasalahan dosa yang begitu membelit, separah apapun Tuhan, Engkau mampu menyelesaikannya. Karena darah-Mu tidak ternilai harganya. Engkau sanggup menyelamatkan seluruh manusia di dalam dunia ini. Oh, terima kasih Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami meminta Roh Kudus. Ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus tinggal dalam hati kami, mengendalikan seluruh kehidupan kami, baik pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kami, sholat tingkah kami Tuhan, agar semuanya Tuhan diubahkan oleh Engkau. Kami tidak lagi menjadi orang-orang yang munafik, tapi kami punya ketulusan di hadapan Engkau. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Tidak ada kata-kata yang bisa kami ucapkan Tuhan atas kebaikan-Mu yang Engkau curahkan bagi hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Muda Besar Hartono, yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tambahkan pemakaian-Mu atas kehidupan beliau. Berikan kesehatan dan kekuatan, dan juga pembukaan rahasia firman-Mu. Oh, terima kasih Bapa. Berkati seluruh sidang jemaat GKGA. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Engkau yang memiliki hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudariku di dalam Tuhan, terimalah berkat yang mulia dari Allah Bapa kita di surga, persekutuan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, pengampunannya yang tiada taranya, dan kuasa Roh Kudusnya memeteraikan hidup kita semua menjadi kepunyaan Allah untuk memuji kebesarannya. Mulai siang ini, besok, sampai selama-lamanya, doa dan ucapan syukur ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga, kekasih jiwa kami. Puji Tuhan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.